Kembali di Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan langsung ajak Anda untuk melihat situasi terkini di Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat bersama rekan kami Andi Firmansyah di sana. Selamat sore Andi, bagaimana situasi saat ini di Bendung Katulampa? Apakah debit air sudah meninggi di sana? Baik, tapi terima kasih. Selamat sore pemirsa dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat. Oke, betul. Ya. Kondisi terkini di Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat ini saat ini terpantau berada di angka 80 cm atau dengan status siaga 4. Tentu ketinggian air ini sudah mengalami penurunan status jika yang terjadi pada Senin malam kemarin, ketinggian air itu mencapai 170 cm dengan status siaga 2. Memang jika dibandingkan pada minggu lalu yang ketinggiannya mencapai 220. Ternyata dari cuaca di kawasan puncak saat ini kondisinya sudah mulai tidak terjadi adanya curah hujan yang deras, namun kondisi sekarang cuaca di puncak itu dalam keadaan cerah. Artinya kondisi debit air di Bendung Katulampa ini belum terjadi adanya peningkatan status dari siaga 4 ataupun siaga 2. Saat ini berdasarkan informasi yang kami terima dari petugas Bendung Katulampa Bogor masih terus melakukan monitoring di kawasan puncak dari hulu hingga ke hilir. Tentu petugas Bendung Katulampa juga belum bisa memastikan apakah nantinya pada sore hari ada peningkatan status debit air di Bendung Katulampa atau tidak. Karena kita melihat sendiri kondisi cuaca ini emang tidak menentu. Di Kota Bogor sendiri saat ini kondisi cuaca terlihat cerah. Padahal pada pagi tadi terlihat adanya hujan, namun tidak berlangsung cukup lama. Tapi saat ini kondisi yang ada di Bendung Katulampa ini, untuk kondisi Bendung Katulampa yang di angka 80 cm itu terjadi pada pukul 2 siang dan bertahan hingga selama 3 jam hingga pukul 5 sore. Nah, dan saya dapat informasikan juga pada pukul 5 barusan, ternyata ada penurunan status debit air di Bendung Katulampa Bogor, yakni berada di angka 70 cm, namun tetap berada di kategori siaga 4. Tentu ini juga menghimbau kepada masyarakat, terutama warga Jakarta, akan waspada akan bahaya banjir yang terjadi sewaktu-waktu kiriman dari Kota Bogor. Bahkan ribuan detik air akan mengalir ke wilayah Jakarta, diperkirakan akan tiba pada pukul 12 malam. Baik, Andi, kalau kami pantau dari layar kaca, deras juga debit air di Bendung Katulampa. Apa yang membuat arus juga masih sangat deras meskipun tadi debitnya Anda katakan juga menurun? Ya, memang pasca hujan deras yang terjadi di kawasan hulu, terutama di kawasan puncak Bogor, memang tidak terjadi hujan. Tapi karena air dari hulu semakin adanya meluapnya cukup deras, artinya di Bendung Katulampa ini memang tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan air, namun hanya penurunan status dari 80 menjadi 70 cm. Tentu kan air ini tiba dari kawasan hulu puncak, lalu ke Bendung Katulampa dan hilir di Bendung Manggarai hingga kawasan Depok. Ini terus masih melakukan monitoring di kawasan puncak apabila terjadi hujan deras yang melanda puncak dan sekitarnya, Davi. Oke, sejak kapan Andi, debit air di Bendung Katulampa mulai menurun? Baik, dapat kami sampaikan juga memang pada Senin malam ketinggian air berada di angka 170 cm dengan siaga 2. Pada sekitar pukul 5 pagi memang ada penurunan status di angka 130 cm dalam kategori masih yang sama. Pada sekitar pukul 6 pagi hingga pukul 9 memang terjadi penurunan status kembali. Ini berada di angka 90 cm dengan status siaga 4. Nah,
ke status 90 cm itu bertahan cukup lama dari pukul 9 hingga pukul 2, tepatnya pukul 2 langsung kembali mengalami penurunan status 80 cm. Nah, pada pukul 5 sore tadi saya dapat informasi kembali turun di angka 70 cm, berada status siaga 4. Tapi Baik, Andik, apa upaya atau antisipasi yang akan dilakukan oleh petugas jika memang debit air kembali tinggi di Bendung Katulampa? ya, baik, jika memang ada peningkatan status di Gedung Katulampa Bogor ini meningkat kembali di angka level 2 atau level 3, petugas tetap kembali mengingatkan kepada masyarakat yang berada di bantaran kali Sungai Ciliwung ini tetap selalu waspada akan bahaya banjir yang datang secara tiba-tiba. Tentu petugas juga terus melakukan monitoring dari kawasan Hulu dan Beser yang monitoring dengan pintu air Manggarai maupun pintu air Depok. Jika dilihat pada beberapa hari lalu, ketinggian air yang cukup tinggi juga menyebabkan kawasan Kota Bogor sempat dikepung banjir lintasan. Ada beberapa rumah juga yang terendam. Namun karena ketinggian air meningkat, rumah-rumah sempat terendam beberapa saat. Namun karena status air kembali di bawah normal, artinya rumah-rumah warga yang terendam banjir sudah mengalami surut dan sudah kembali beraktivitas kembali. Tapi baik, Andi, kalau di Jakarta kita ketahui juga ada banyak sampah yang bisa menjadi salah satu faktor yang memperparah banjir di Jakarta. Apakah di Bendung Katulampa faktor tersebut juga signifikan membuat arus air tidak lancar? kalau dari pantauan kami di Bendung Katulampa, saat ini kondisi sampah-sampah itu memang tidak terlihat ya. Memang pada awal mula ketinggian air, memang penumpukan sampah itu banyak. Ada di beberapa sudut-sudut pintu air dari yang ada di layar kaca Anda ini, tapi itu adalah sampah-sampah rumah tangga yang terbawa arus dari kawasan Hulu, tepatnya di Cisarua hingga terbawa ke Bendung Katulampa Bogor. Namun saat ini kondisi sampah-sampah yang ada di Katulampa ini sudah tidak terlihat ya. Memang ada beberapa yang masih tersangkut di lokasi bendung, namun tidak terlalu banyak karena sampah-sampah terus sudah terbawa arus mengalir ke arah Jakarta. Tapi baik. Terkait dengan cuaca yang memang kita ketahui tidak menentu di wilayah Bogor, Andi, kapan curah hujan terlihat begitu lebat di Bendung Katulampa sehingga membuat arus air ini di Bendung Katulampa dan debit air di sana juga tinggi, Andi? Tapi untuk memastikan ketinggian air di Bendung Katulampa Bogor, kalau apabila Kota Bogor dilanda hujan yang cukup deras, itu tidak mempengaruhi adanya kenaikan status debit air di Bendung Katulampa. Akan tetapi apabila hujan di kawasan Hulu, terutama di kawasan Puncak Bogor, hujan cukup lama, bahkan bisa 1 sampai 2 jam, itu kita peningkatan air di Bendung Katulampa itu pasti akan meningkat secara drastis. Yang berdasarkan kan ada informasi yang kami terima pada minggu malam, itu kan hujan di kawasan Puncak itu berlangsung cukup lama. Bukan hanya kenaikan Bendung Katulampa yang mencapai siaga 1 dalam tahun ke-25 di awal Ramadan ini, bencana alam pun terjadi di wilayah Bogor dan juga Kota Bogor, terutama di kawasan Puncak ya, tepatnya di Kecamatan Cisarua. Beberapa rumah terendam, bahkan jembatan putus. Karena indikator kenaikan Bendung Katulampa itu dilihat dari kondisi cuaca yang ada di kawasan Puncak. Apabila Puncak terus dilanda hujan yang cukup deras, dapat dipastikan ketinggian Bendung Katulampa akan kembali meningkat. Apabila hujan di kawasan Puncak tidak terjadi, artinya ketinggian Katulampa pun akan mengalami penurunan. Oke, baik. Sambil kami terus memantau visual dari Anda, Andi Firmansyah, kami juga ingin menghubungi rekan kami di kawasan Cililitan, Kramat Jati. Oke, kami beralih ke Bekasi terlebih dahulu bersama rekan kami Ismalia di Mega Mall Bekasi. Ismalia, seperti apa situasi saat ini di Mega Mall Bekasi?
Ismalia. Ya, Davi, saat ini situasi di Mega Bekasi Hypermall saat ini masih tergenang air. Ya, masih tergenang air luapan dari Sungai Bekasi. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda saat ini untuk genangan air mencapai 1,5 meter atau setinggi dada orang dewasa. Dan bisa dilihat di sini untuk kondisi di mall sendiri ini untuk di basement lumpuh, tidak bisa dilalui apapun karena ketinggian 1,5 meter tadi yang tidak bisa dilalui apapun. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda, ini ada gerobak dari tenan yang mengapung, ada juga dagangan-dagangan dari tenan yang mengapung dan mereka tidak sempat mengevakuasi barang-barang dagangan mereka. Davi dan juga pemirsa, sebagai informasi, tadi kami juga sudah berbicara dengan tim manajemen di Mall Mega Bekasi ini. Air mulai masuk ke mall mulai pukul 10.30 yang dimana Mall Mega Bekasi ini belum saatnya buka, sehingga tidak ada pengunjung yang terjebak di dalam mall. Dan untuk tenan-tenan yang berada di basement, ini memang ada tenan yang berada di basement, ini juga mereka tadi sempat panik karena air mulai masuk dengan derasnya, lalu mereka berusaha menyelamatkan diri ke lantai 1. Dan bisa dilihat juga di layar televisi Anda saat ini, ada juga salah satu mobil, mungkin mobil tenan yang berada di sini, ini terlihat mengapung di Mega Mall Bekasi ini karena memang ketinggian air cukup tinggi dan sedari tadi kami pantau untuk ketinggian air ini tidak surut. Namun kami tadi juga melihat ada tim engineering dari Mall Mega Bekasi yang berusaha melakukan penyedotan air sehingga melakukan supaya air cepat surut. Davi dan juga pemirsa, sebagai informasi di basement sendiri ini lokasinya merupakan lokasi ada tenan-tenan yang berjualan dan juga lokasi parkiran. Namun tadi kami menanyakan kepada tim manajemen dari Mall Bekasi sendiri, tidak ada mobil yang berada di parkiran, hanya ada 1 atau 2 mobil saja. Dan saat ini kondisi di Mall Bekasi ini masih banyak para tenan-tenan atau para pedagang yang berjibaku untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dievakuasi. Bisa juga dilihat di layar televisi Anda, di situ ada banyak barang-barang jualan seperti baju, seperti sepatu, ini masih tergenang dan masih belum bisa dievakuasi. Dan sedari tadi memang tenan-tenan masih terus berjibaku untuk mengevakuasi barang dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan. Dan saat ini untuk kondisi Mall Mega Bekasi ini tutup dan aliran listrik pun ini juga dimatikan karena untuk menyelamatkan atau untuk mengantisipasi adanya korban. Namun sampai saat ini tidak ada seorang pun yang terjebak di basement yang tergenang di Mall Mega Bekasi. Dan untuk operasional mall sendiri ini juga masih belum tahu sampai kapan ditutupnya karena memang masih melihat kondisi apakah akan terkena banjir kembali, karena kalau tadi kami tanya kepada tim manajemen ini belum pernah terjadi sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya, dan mungkin bisa saja ini terjadi dikarenakan memang intensitas curah hujan yang sangat tinggi dan juga banjir kiriman dari hulu, yakni dari Kota Bogor yang memang di Sungai Bekasi ini meluap hingga ke Mall Mega Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat. Davi. Baik. Nanti kita update kembali bersama Anda, Ismalia. Sebelumnya juga ada Andi Firmansyah di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.